Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Adifatus Solihah E 2019-2183. Di sini saya membuat video tanggapan dari materi yang telah dipublikasi oleh Bapak Dr. Abdul Wadud, yaitu mengenai pengangguran menurut perspektif ekonomi Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Wadud yang telah berkenan menyampaikan ilmunya kepada kami semua. Di sini saya akan menjelaskan pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Selanjutnya, sebelum kita memasuki subbab-subbab yang lebih khusus mengenai pengangguran itu sendiri, kita harus mengetahui tentang pengertian pengangguran. Pengertian pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan tenaga kerja usia sekitar 15-64 tahun dan dia itu tidak bekerja atau belum mendapatkannya, dalam artian masih sedang mencari pekerjaan tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang macam-macam pengangguran. Macam-macam pengangguran itu ada 4. Yang pertama ada pengangguran terbuka, yang kedua ada pengangguran tersembunyi, yang ketiga ada pengangguran musiman, dan yang keempat itu ada pengangguran setengah menganggur. Penjelasan dari pengangguran terbuka yaitu pengangguran terbuka adalah orang yang benar-benar tidak bekerja dan usianya sudah memasuki angkatan kerja. Dan yang kedua yaitu ada pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi itu semisal contoh, saya punya usaha dan dalam usaha saya itu mempunyai 4 karyawan. Karena ada saudara saya meminta pekerjaan kepada saya masukkan dalam usaha yang saya jalani tersebut. Sebenarnya saya tidak membutuhkan karyawan lagi. Karena dia saudara saya masukkan ke dalam usaha saya. Dan sebenarnya saudara saya ini sedang melakukan pekerjaan orang lain, dan ini dinamakan pengangguran tersembunyi. Dan yang ketiga yaitu ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini orang yang bekerja pada waktu-waktu atau musim-musim tertentu. Semisal buruh tani akan bekerja misal waktu panen 3 bulan sekali, seperti itu. Semisal penjual es berkeliling pada musim panas dan tidak bekerja pada musim hujan. Itu yang dinamakan pengangguran musiman. Dan yang keempat ada pengangguran setengah menganggur. Yang dimaksud dengan pengangguran setengah menganggur itu seperti dia itu kelihatannya bekerja setiap hari, tapi dia itu hanya bekerja di jam-jam tertentu. Jadi dalam waktu bekerjanya itu tidak memenuhi waktu standar bekerja, seperti itu. Baik, selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran itu meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu pengangguran friksional, dan yang kedua itu ada pengangguran siklikal, yang ketiga ada pengangguran struktural, dan yang keempat itu ada pengangguran teknologi. Yang pertama pengangguran friksional. Yang dimaksud pengangguran friksional itu seperti contoh, orang itu sebelumnya pernah bekerja dan kemudian dia itu berhenti karena kurang cocok atau kurang sesuai skillnya dengan perusahaan yang ia tekuni. Kemudian dia berhenti dan dia sedang mencari pekerjaan baru. Itu yang dinamakan dengan itu yang termasuk dalam golongan pengangguran friksional. Yang kedua ada pengangguran siklikal. Yang dimaksud dengan pengangguran siklikal yaitu biasanya pengangguran siklikal itu karena di PHK. Semisal ada kebijakan tersendiri dari suatu perusahaan itu atau ada sesuatu yang mempengaruhi perusahaan tersebut sehingga harus mengeluarkan beberapa karyawannya. Seperti contoh perusahaan sandal. Mungkin ada beberapa hambatan yang mempengaruhi perusahaan tersebut harus mengeluarkan beberapa karyawannya. Misal awal karyawan perusahaan sandal itu 200 orang, karena ada masalah harus mengeluarkan sebanyak 50 orang. Dan 50 orang ini yang disebut dengan pengangguran siklikal. Yang ketiga ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini yaitu pengangguran yang disebabkan oleh menurunnya perekonomian secara makro atau secara agregat. Jadi semisal contoh di tahun sekarang dengan adanya COVID-19 itu mengakibatkan perosotan pada ekonomi itu sendiri. Semisal banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK para karyawannya, dan ini disebut dengan pengangguran struktural. Dan yang keempat yaitu ada pengangguran teknologi. Semisal contoh pengangguran teknologi ini dipengaruhi oleh teknologi mestinya. Semisal dulu di perusahaan itu membuat laporan semisal dengan tangan dan otomatis membutuhkan karyawan yang lebih banyak. Tapi sekarang dengan adanya teknologi yang lebih canggih jadi membutuhkan karyawan yang sedikit.
dan teknologi ini menggantikan kedudukan tenaga kerja manusia, seperti itu. Dan selanjutnya kita membahas tentang dampak pengangguran. Dampak pengangguran itu ada 11 macam. Yang pertama yaitu ada menurunnya pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu meningkatkan biaya sosial. Contoh adanya COVID-19 di negara kita sekarang ini, jadi pemerintah itu meningkatkan biaya sosialnya seperti memberi subsidi atau mengadakan prakerja untuk orang-orang yang di PHK dan untuk orang-orang yang belum menemukan pekerjaan. Yang ketiga itu menurunnya produktivitas ekonomi. Yang keempat itu menurunnya penerimaan negara. Semisal jika angka pengangguran naik, otomatis perekonomiannya juga menurun. Dan penerimaan negara pun juga menurun karena penerimaan negara itu bersumber dari pajak individu atau pajak perusahaan. Yang kelima itu ada menurunkannya tingkat keterampilan. Yang keenam itu ada kegiatan distribusinya jadi tidak lancar. Yang ketujuh terjadinya kemiskinan. Semisal jika banyaknya pengangguran berarti kemiskinan juga terjadi di mana-mana. Dan ini juga menentukan tingkat kemakmuran di suatu negara. Jika di suatu negara itu banyak orang yang pengangguran, maka tingkat kemiskinannya juga tinggi. Yang kedelapan yaitu kurangnya gizi. Yang kesembilan itu tindak kriminal meningkat. Semisal contoh, jika banyak pengangguran dan kelangsungan atau biaya hidup itu meningkat, jadi orang akan berpikir jadi orang itu bisa berpikir untuk melakukan tindak kriminal seperti contoh mencuri, merampok, dan yang berkaitan dengan kriminal. Yang ke-10 itu produktivitas tenaga kerja rendah. Yang ke-11 upah gaji yang rendah. Jadi jika semakin banyak pengangguran, otomatis perusahaan itu akan menawarkan pekerjaan dengan upah yang rendah. Yang selanjutnya yaitu penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran itu ada 4. Yang pertama yaitu tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja. Yang kedua yaitu turunnya pengeluaran total dan output. Semisal contoh, jika produksi secara nasional itu menurun, maka otomatis membutuhkan tenaga kerja yang lebih turun lagi. Yang ketiga yaitu perubahan teknologi. Contoh, dulu menggunakan tenaga kerja manusia, tapi karena dengan semakin canggihnya teknologi, maka mengurangi dalam kebutuhan tenaga kerja manusia itu sendiri dengan digantikannya dengan teknologi atau mesin-mesin yang canggih. Yang keempat itu waktu dalam mencari pekerjaan itu. Yang selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran. Dalam mengatasi pengangguran itu ada 7 hal. Yang pertama yaitu mengadakan bursa tenaga kerja. Contoh, mengundang perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dan mempertemukannya dengan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu informasi lowongan pekerjaan. Semisal mendirikan web lowongan pekerjaan sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Yang ketiga yaitu memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, meningkatkan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, semisal mengundang investor untuk menjalankan usahanya sehingga nantinya akan mengurangi angka pengangguran. Yang kelima yaitu meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam yaitu meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketujuh yaitu transmigrasi. Transmigrasi yaitu semisal di Jember sudah penuh pekerjaannya, kita bisa kata lainnya yaitu merantau di Jawa Tengah ataupun Jawa Barat untuk mencari pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu pengertian pengangguran dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ada pengangguran jabariyah atau terpaksa. Yang kedua ada pengangguran khiyariyah atau pilihan. Yang pertama yaitu pengangguran jabariyah. Semisal orang itu mau bekerja, mau menjalankan usaha tapi tidak mempunyai keterampilan. Bagaimana orang itu bekerja tidak mempunyai keterampilan, tidak mempunyai modal, seperti itu. Dan yang kedua yaitu pengangguran khiyariyah atau pengangguran pilihan. Semisal contoh mahasiswa itu sudah memasuki usia angkatan tenaga kerja tapi dia memilih tidak bekerja karena dia memilih untuk melakukan satu kegiatan lain seperti menuntut ilmu. Yang selanjutnya yaitu solusi pengangguran dalam ekonomi Islam ada 2. Yang pertama yaitu mekanisme individu dan yang kedua yaitu ada mekanisme sosial ekonomi.
Yang pertama, mekanisme individu. Contoh, semisal orang itu membutuhkan modal, maka berikanlah modal. Jika orang itu membutuhkan akses, maka berikanlah akses. Intinya untuk mencapai sebuah fala dan memberikan keuntungan masing-masing, keuntungan tersendiri bagi masing-masing. Yang kedua yaitu mekanisme sosial ekonomi. Jika menyangkut dengan negara, maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan sehingga bisa mendorong iklim usaha untuk meningkatkan perekonomiannya. Jadi jika perekonomiannya baik, otomatis produktivitas juga akan naik sehingga akan mengurangi angka pengangguran. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.